Wanita ini bernama Riley. Dia adalah seorang wanita yang menjalankan bisnis toko buku kecil sekaligus warisan kedua orang tuanya yang udah lama meninggal. Dan selama kerja ia dibantu oleh rekan kerja sekaligus sahabatnya yang bernama Sonya. Terlihat mereka berdua sedang mendiskusikan perihal pengembangan usahanya. Riley ingin mengembangkan usaha toko bukunya dengan membuka coffee shop di samping tokonya. Namun sayang mereka mengalami kesulitan biaya. Ditambah lagi ada orang lain yang juga berencana membeli gedung itu. Dan terlebih sampai sekarang mereka belum mendapatkan pinjaman dana sama sekali. Di tengah jam kerja, Riley didatangi oleh Mandla. Mandla adalah kekasihnya yang merupakan seorang penulis buku amatir. Rupanya mereka telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu ia nggak pernah tahu latar belakang keluarga Mandla. Ketika sedang makan siang di taman, tiba-tiba Mandla mendapat telepon dari ibunya. Ibunya memberi kabar bahwa dalam waktu dekat ibu dan ayahnya akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-40 dan meminta Mandla untuk hadir di acara itu. Mendengar kabar bahagia itu, ia nggak ingin melewatkan momen bersama Riley. Dan alhasil ia juga mengajak Riley pergi ke Afrika Selatan untuk menghadiri acara keluarganya. Pada saat itu Riley agak ragu dengan ajakan kekasihnya lantaran ia masih memikirkan soal pinjaman dana yang belum juga terselesaikan. Di tengah makan siang, Mandla bertemu dengan asisten pribadinya yang bernama Sipo. Diketahui bahwa ia sudah memesan 2 tiket pesawat untuk Mandla dan juga Riley. Namun rupanya Sipo berencana untuk berangkat ke Afrika Selatan terlebih dulu. Sehingga keesokan harinya ia bisa menjemput Mandla dan Riley di bandara. Di waktu yang bersamaan, Riley terlihat merisaukan pengajuan pinjaman dananya yang ditolak oleh investor. Namun berkat cintanya yang besar kepada mendiang kedua orang tuanya, ia tetap gigih mendapatkan pinjaman dana sesegera mungkin. Di hari yang sama, Mandla datang kembali ke toko buku untuk menunjukkan pada Riley bahwa ia telah memesan 2 tiket pesawat untuk berangkat ke Afrika Selatan. Meski Riley terlihat masih ragu, namun Sonya meyakinkannya untuk berkenan ikut dan menawarkannya bantuan menggantikan tugas menjaga toko selama ia di rumah Mandla. Sebelum beranjak pergi dari toko buku, Mandla nggak sengaja membaca surat penolakan pinjaman dana terkait perluasan lahan di gedung sebelah tokonya. Malam pun menjelang, Sonya kembali membujuk Riley agar mau berangkat mengunjungi rumah Mandla. Sebagai orang yang berasal dari Afrika, Sonya tahu betul jika Riley rela jauh-jauh datang dari Amerika hanya untuk mengunjungi rumah keluarganya. Maka hubungan mereka akan menjadi lebih serius dan Mandla akan sesegera mungkin melamarnya. Dan pada akhirnya, keesokan harinya Riley dan Mandla tiba di bandara Afrika Selatan. Kedatangan mereka disambut dengan hangat oleh Sipo dan Nandi, adiknya Mandla. Karena perjalanan panjang yang mereka tempuh, akhirnya mereka singgah dulu untuk makan di sebuah restoran yang kerap didatangi Mandla ketika ia rindu kampung halaman. Di sana, Riley bercerita tentang bagaimana ia bertemu dengan Mandla untuk pertama kalinya. Di tengah perbincangan, Nandi sempat memberi isyarat pada Mandla untuk memberitahu Riley bahwa ia adalah seorang pangeran. Alih-alih mengindahkan isyarat Nandi, Mandla justru mengajak Riley menari bersama. Sesampainya mereka di rumah Mandla, Riley dikejutkan dengan kemegahan dan suasana di rumah kekasihnya itu. Ia baru saja menyadari bahwa selama ini kekasihnya adalah orang super kaya di Afrika. Gak lama setelahnya, Riley diperkenalkan dengan Barney, seorang kepala pelayan di rumah Mandla yang sudah dianggap seperti saudara sendiri.
karena Mandla besar dan tumbuh bersama Barney. Kekaguman Riley masih saja berlanjut setelah ia masuk ke dalam rumah Mandla. Dan sebelum ia masuk ke dalam kamar yang telah disediakan, Riley sempat meminta pada Mandla untuk gak merahasiakan apapun lagi mulai saat itu. Dan gak ada kejutan lagi untuk Riley. Malam pun menjelang, Riley yang gak bisa tidur pun akhirnya keluar dari kamarnya dan mencari camilan di ruang makan. Karena ruangannya gelap, Riley pun menganggap bahwa gak ada orang sama sekali. Namun ternyata gak lama setelahnya datanglah ibu Mandla yang bernama Ratu Nobantu. Karena merasa Riley gak sopan, mulai saat itu ia terlihat gak menyukai keberadaan Riley. Di pagi hari setelahnya, Riley menerima kabar gembira dari Sonya. Sonya memberitahunya bahwa pagi itu ada seorang angel investor yang telah membeli gedung di sebelah tokonya dan memberikannya kepada Riley secara cuma-cuma. Meskipun bahagia bukan main, namun Riley juga penasaran dengan investor yang berbaik hati kepadanya itu. Gak lama kemudian, Mandla menghampiri Riley dan memberitahunya bahwa sarapan udah disiapkan. Saat Riley hendak mencari sarapan, ia gak sengaja masuk ke ruang kerja Raja Chidike, yaitu ayah Mandla yang ramah kepadanya. Saat itu terlihat Raja Chidike sedang merakit model pesawat. Dan gak lama berselang, Mandla pun datang ke ruangan ayahnya seraya melepas rindu, lalu ngajakin mereka makan bersama. Sesampainya di tempat makan, Mandla mengenalkan Riley pada ibunya. Namun ibunya yang ketus menjawab bahwa mereka udah ketemu sebelumnya. Dan suasana di sana pun berubah seketika. Hal itu membuat Mandla merasa bersalah pada Riley. Gak lama setelahnya datanglah Nandi bersama putranya yang bernama Luyanda. Ia terlihat selalu murung semenjak kepergian ayahnya. Untuk mencairkan suasana, Raja Chidike mulai bertanya-tanya perihal kehidupan Riley di Amerika. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah menemani Mandla untuk kembali pulang. Di tengah waktu sarapan, tiba-tiba datang seorang wanita yang bernama Ayanda. Ia juga menyampaikan salam kepada Raja dan juga Ratu. Namun rupanya Ratu telah menganggap Ayanda sebagai calon menantunya, yang mana hal itu membuat Riley salah paham kepada Mandla dan seketika ngambek. Lantaran kesal, seketika itu juga Riley menelpon Sonya dan bilang bahwa ia akan pulang ke Amerika. Sebaliknya, Sonya malah minta Riley untuk bertahan dan membicarakannya empat mata pada Mandla, karena mungkin Mandla bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Karena merasa kecewa pada ibunya, setelah selesai sarapan ia langsung ngajak kedua orang tuanya pergi ke ruangan lain untuk bicara. Mandla berkata pada ibunya bahwa ia mencintai Riley dan memohon padanya untuk gak mencampuri soal hubungannya dengan Riley. Sebaliknya, ibunya malah merasa bahwa Ayanda lebih baik ketimbang Riley yang gak tahu adat dan tradisi, ditambah lagi dia orang Amerika. Dalam perdebatan ini, ayahnya membela Mandla lantaran ia merasa putranya gak melakukan kesalahan. Ia juga meminta maaf kepada Mandla untuk bersabar menghadapi ibunya yang kolot dan keras. Setelah selesai bicara dengan kedua orang tuanya, Mandla menghampiri Riley seraya membujuknya agar gak pulang ke Amerika. Ia juga menjelaskan kepadanya bahwa Ayanda adalah mantan kekasihnya saat ia masih remaja. Namun hubungan Ayanda dan keluarganya masih dekat karena kini ia bekerja untuk mempersiapkan acara keluarganya. Mendengar pernyataan Mandla, kini suasana hatinya membaik. Gak lama setelahnya ia berbincang-bincang dengan Nandi yang menceritakan bahwa putranya hanya mau bicara dengannya, dan hal itu membuat Nandi sedih.
Riley yang juga pernah kehilangan kedua orang tuanya pun ikut merasakan hal yang sama. Untuk menghibur hatinya, Mandla mengajaknya jalan-jalan keliling kota sembari membeli beberapa buah tangan. Dan setibanya di sana, Riley teringat bahwa Raja Cindike gemar merakit model pesawat, sehingga ia membelikan buku tentang pesawat. Ia juga membelikan Luyanda buku bacaan untuk menemaninya tidur di malam hari. Setibanya di istana, Riley mencoba menghibur Luyanda dan bercerita kepadanya bahwa ia juga pernah kehilangan kedua orang tuanya, sehingga ia tahu bagaimana perasaan Luyanda. Gak lama berselang, Raja Cindike datang menghampiri mereka berdua. Seketika itu juga Riley memberikan buku kepada Raja Cindike, yang mana ia senang sekali karena buku itu telah lama ia cari. Karena Raja Cindike gak sengaja mendengar kisah Riley, seketika itu juga ia merasa simpati padanya. Namun Riley mengatakan bahwa ia selalu bersyukur hari-harinya ditemani oleh sahabat dan juga kekasih yang ia sayangi, yaitu Mandla. Di sisi lain, Mandla menghampiri ibunya yang sedang berdiskusi dengan Ayanda untuk persiapan pesta ulang tahun. Di sana ibunya lagi-lagi membahas tentang hubungannya dengan Riley. Ia mengatakan bahwa sebentar lagi ayahnya akan turun tahta. Artinya Mandla akan segera menggantikannya dan membutuhkan wanita beradat seperti Ayanda. Kali ini Mandla gak mampu menahan emosinya sampai-sampai Not mine. di waktu yang bersamaan terlihat Riley dan Nandi sedang bersantai dan bercengkrama. Nandi menyatakan rasa terima kasihnya lantaran telah menghibur Luyanda. Bahkan kini Luyanda menyukai Riley dan ingin mendengarkan bacaannya lagi untuk mengantarkan tidurnya. Pada akhirnya emosi Mandla pun mampu teredam setelah Raja Cindike memberinya nasihat untuk tetap mendengarkan kata hatinya. Jika ia tulus mencintai Riley, maka ia harus memperjuangkannya. Raja Cindike pun juga mengatakan bahwa kelak Mandla yang rendah hati akan menjadi raja yang lebih baik dari dirinya, sehingga ia gak perlu khawatir ucapan ibunya. Ketika Riley sedang membacakan dongeng untuk Luyanda, tiba-tiba dan semenjak hari itu Ratu Nobantu luluh dan akhirnya menaruh kepercayaan kepada Riley. Keesokan paginya setelah berolahraga, Mandla mengajak Riley untuk berlatih menari bersama dengan Sipo dan juga Nandi. Di tengah keriangan mereka datanglah Ayanda yang mengingatkan pada mereka untuk siap-siap melakukan sesi foto bersama. Sebelum bersiap-siap, Ayanda sempat menanyakan mengapa pesannya gak dibalas. Mendengar itu, Riley kembali ngambek dan merasa bahwa Ayanda masih memiliki tempat di hati Mandla. Namun Mandla segera meyakinkannya bahwa pesan yang dikirim Ayanda gak berarti apapun baginya. Ketika sesi foto sedang berlangsung, Luyanda tiba-tiba meminta agar Riley juga ikut bergabung. Meski Ayanda sempat menghalangi, namun usahanya sia-sia lantaran Ratu Nobantu mempersilahkannya ikut dalam foto keluarga. Sesi foto pun akhirnya selesai. Tepat setelah itu Raja Cindike mengajak seluruh keluarganya untuk bersama-sama merakit pesawat. Peristiwa itu membuat pandangan Ratu Nobantu kepada Riley kian berubah. Ia merasa bersyukur kini cucunya dapat kembali merasa bahagia. Dan ketika Riley hendak mencari Mandla, ia gak sengaja bertemu dengan Ratu Nobantu. Dalam perbincangan itu, Ratu Nobantu menceritakan bahwa ia sudah menikah sejak berusia 16 tahun. Sejak saat itu ia memiliki tanggung jawab yang besar untuk melestarikan adat dan tradisinya. Sementara itu, Riley menceritakan bahwa selama ini ia gak mengetahui bahwa Mandla adalah seorang pangeran.
karena selama ini yang ia ketahui, Mandla selalu hidup sederhana. Ratu Nobantu memahami hal itu karena memang sejak kecil Mandla gak pernah menunjukkan pada siapapun bahwa ia adalah seorang putra mahkota. Menjelang pesta ulang tahun pernikahan raja dan ratu, Nandi berinisiatif untuk mendatangkan penata busana dan rambut untuk membantu Riley agar tampil lebih cantik. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di pesta ulang tahun kedua orang tuanya, Mandla mengajak Riley berkenalan dengan kerabat di istana. Bahkan ia juga mengenalkan Nyonya T yang dulu merawatnya kepada Riley. Gak lama berselang, Barney datang dan mengumumkan bahwa raja dan ratu akan segera tiba dan pesta ulang tahun pernikahan mereka yang ke-40 pun akan resmi dimulai. Akhirnya raja dan ratu pun tiba dan di momen tersebut raja membuka dan mempersilahkan seluruh keluarga dan tamu undangan untuk menikmati pesta dan bersukacita. Tepat setelahnya, Riley mendapat telepon dari Sonya yang mengabarkan bahwa investor yang membantunya gak mau memberikan identitasnya. Meskipun begitu, Sonya berhasil menemukan logo perusahaan dan menunjukkannya kepada Riley. Barangkali ia pernah melihatnya di suatu tempat. Di sisi lain, Mandla mengucapkan terima kasih kepada Ayanda yang telah membantunya dan menghubungkannya dengan kakaknya yang berada di Amerika untuk membeli gedung tersebut demi Riley. Sialnya, di tengah perbincangan itu Ayanda sempat mencoba mencium Mandla dan dari kejauhan. Ketika tengah berlari, ia nggak sengaja menemukan logo yang sama persis dengan logo yang Sonya kirimkan. Dan di waktu yang bersamaan, Mandla meminta maaf padanya karena telah membuat salah paham. Riley juga telah mengetahui identitas di balik angel investor misterius itu. Dan Mandla pun segera meluruskannya dengan pernyataan bahwa selama ini ia meminta bantuan dari kakak Ayanda untuk membeli gedung di samping tokonya. Ia pun gak menyangka bahwa Ayanda akan memanfaatkan kedekatannya itu untuk menyabotase hubungan mereka berdua. Meski hatinya masih terluka, Riley akhirnya memutuskan kembali ke ruang utama setelah Barney mempersilahkan seluruh tamu undangan memasuki sesi berdansa. Gak lama setelahnya, Mandla menghampiri Riley dan mengajaknya berdansa bersama dengan kedua orang tuanya. Lantaran merasa cintanya begitu besar pada Riley, di saat itu juga ia pun memberikan cincin dan langsung melamar Riley di depan keluarga dan kerabat kerajaan. Dan tentu saja Yes. Yes.